Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, sehat-sehat ya semuanya ya. Yuk kita akan beribadah dulu sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan beribadah. Pimpinlah ya Tuhan dari awal hingga selesai, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tinggalkan kemalasan. Ayo ingat gak, kita belajar sifat rajin dari binatang apa? Semut, ya kan? Yuk kita akan nyanyikan lagu Si Semut Yang Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya, makin teguhlah. Anak-anak di zaman canggih ini tentunya HP atau gadget itu menjadi idola bagi anak-anak. Idolanya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk apa? Untuk bermain, untuk nonton, untuk game. Ya, bagus gak itu? Boleh-boleh saja, asal tidak menyita waktu yang harusnya digunakan untuk Tuhan, untuk beribadah. Nah, hari ini belajar kita adalah tentang tinggalkan kemalasan. Kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, tolonglah ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita lihat dulu sebuah cuplikan animasi berikut ini. Ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu. Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu.
Apa itu, Ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja dan ingat, jangan Saja. Oh, sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, Ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, Ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan. Anak-anak, dalam animasi tadi kita melihat ada seorang anak itu dia mencari-cari alasan supaya tidak datang ke sekolah minggu. Mencari alasan dengan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Alasannya temannya ada yang nakal lah, ada yang tidak mau terima dia lah, dan lain sebagainya. Dan munafik, tak payah, dan sebagainya. Banyak sekali alasan. Dan kemudian untung dia punya ayah yang sangat bijaksana, sehingga ayahnya itu memberikan suatu tugas pada dia untuk dia tuh bisa berpikir pada akhirnya titik kesalahannya ada di mana. Nah, anak-anak, kadangkala kita tuh suka mencari-cari alasan kalau suruh mengerjakan tugas, betul kan? Ya, misalnya aja kalian disuruh mama buat PR, cari alasan. Oh, nanti dulu sebentar, masih lama, masih asik nih lo main game atau seperti apa. Apalagi kalau disuruh berdoa ibadah, wah alasannya banyak. Hari Minggu waktunya untuk beribadah, wah masih ngantuk, malas. Atau kalau ini ya di rumah ya, kita kan ibadahnya di rumah ya. Oh, suruh ibadah, suruh doa renungan pagi, nanti malas, enakan tidur, enakan kita nanti aja nontonnya, nanti aja doanya. Itu seringkali alasan-alasan seperti itu datang pada diri kita. Nah, dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 ini, di sini Ibu akan bacakan ayatnya ya. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita tahu kan semut itu adalah binatang yang rajin. Sekalipun dia sudah mempunyai banyak makanan, tapi dia tetap harus mengumpulkan banyak makanan sebelum waktu hujan datang. Karena kalau hujan datang, dia pasti nggak akan mudah mencari makanan. Nah, demikian juga firman Tuhan mengajarkan, kita harusnya manusia itu belajar pada semut. Jangan kalau mengerjakan sesuatu tuh nunggu waktunya mepet dulu, nunggu dulu sampai batas akhir. Kalau perlu nggak usah, instan aja, mama aja, papa aja yang mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya yang mengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim panen. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang tinggalkan kemalasan. Ayo kita belajar, yuk tinggalkan kemalasan. Teruslah rajin seperti semut. Tanpa ada yang harus mengingatkan, harus diingatkan terus. Mama papa ingatkan, ayo buat PR. Mbak guru ingatkan, ayo tugasmu belum kumpulkan. Tidak perlu, semuanya sudah dilakukan tanpa harus dipaksa dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apakah kalian bisa melakukannya?
Kalau kalian bisa jadi anak yang rajin, itu adalah hadiah istimewa untuk orang tua kalian. Itu adalah hadiah istimewa untuk Tuhan, karena kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang bisa melepaskan, meninggalkan kemalasan. Yuk kita jadi anak yang rajin, bisa ya. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, kita nyanyikan lagu Cari Dahulu Kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kalau selama ini kami masih belum bisa jadi anak yang rajin, belum bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua kami. Ampunilah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang rajin, anak yang tekun, tanpa harus diperintah disuruh orang tua, tapi kami mau mandiri, belajar, dan bertanggung jawab. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan, berikanlah kesabaran dalam membimbing kami, berikanlah ya Tuhan Yesus kesabaran dalam menolong kami untuk belajar di rumah. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan orang tua kami, biarlah Engkau senantiasa memberkati dan juga memberikan kesehatan, kekuatan untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami, baik itu saudara-saudara kami maupun orang-orang yang ada di dalam rumah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan sendiri juga menolong ya Tuhan, supaya bangsa kami tetap terlindungi, bangsa kami dapat segera keluar dari permasalahan pandemi virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga menolong ya Tuhan, tim medis, Engkau sendiri ya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk bisa melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh berasal daripada Engkau untuk melayani orang-orang yang sedang sakit. Dan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan, biarlah ya Tuhan dalam kondisi seperti ini sekolah kami tetap bisa ya Tuhan terus berjalan untuk memikirkan apa langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, khususnya dalam menyambut tahun pelajaran baru nanti ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus dalam hal keuangan, dalam hal kebutuhan sekolah kami pun dapat terpenuhi dan semuanya ya Tuhan Yesus tidak terhambat. Dan kami di saat sudah siap untuk masuk sekolah lagi, semuanya dapat berjalan lancar kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga seluruh doa kami serahkan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan membaca teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.